Hai, Rizky di sini. Setelah sekian lama gue nge-review monitornya LG itu yang biasa-biasa aja, yang harga sejutaan atau 2 jutaan, akhirnya sekarang gue kedapetan nge-review monitor LG yang Sultan lagi. Dan yang kali ini berpotensi untuk menjadi daily driver gue sehari-hari. Kalau yang biasanya kita pakai itu adalah monitor LG 27 inch 4K, yang kali ini datang adalah 34 inch 2K tapi ultra wide dengan aspek rasio 21:9. Nama panjang dari monitor ini adalah LG 34WN80C Strip B. Kotak dari monitornya sih kardus biasa aja, bukan kardus yang buat line up atasnya si LG seperti 27 inch gua. Dan di dalamnya ada kaki, tiang, dan monitornya itu sendiri. Lalu ada pula adapter dan beberapa kabel yang penting seperti kabel HDMI, kabel DisplayPort, dan USB-C to USB-C. Di sini gue nggak menemukan kabel management clip yang biasanya gue temuin di monitor LG kelas atas, tapi buat ngerakit monitor ini cukup mudah dan sama dengan line up LG lainnya, yaitu toolless. Tinggal sekrup aja bagian bawahnya tanpa obeng, lalu kaitkan bagian panel ke tiangnya lewat penyanggah dan jadi deh. Buat kakinya ini sendiri tentunya cukup lebar dan tiangnya juga dibuat lebih tebal dari tiangnya si 27UK850 karena bakal nanggung monitor ya 34 inch juga kan. Monitor ini udah height adjustable juga dan bisa di swivel ke atas dan ke bawah, tapi sayangnya bagian kaki monitornya itu masih terbuat dari plastik dan bukan besi. Dan juga di bagian belakang tiangnya nggak ada cable clip yang dimana di 27UK850 itu udah ada. Tapi tenang aja, walaupun begitu kakinya tetap menjaga kokoh buat monitornya itu sendiri. Walaupun memang saat kita goyang-goyangkan ya wobble sih ada, tapi tergolong normal buat sebuah monitor LG lah. Di bagian konektivitas kita ada 2 USB 3.0, 2 HDMI 2.1 input, 1 DisplayPort, 1 USB-C, dan 1 audio output. Nggak lupa di bagian belakang juga ada VESA mounting kalau misalnya kalian mau pakai ARM. Buat panelnya, monitor ini beresolusi 2K Plus atau QHD Plus, atau ini udah 3440 x 1440 alias aspek rasionya itu 21:9. Refresh rate-nya ya masih 60 Hz. Tentunya mereka udah pakai IPS karena ini adalah monitor LG, dan udah support juga dengan HDR10 alias harusnya bitrate-nya itu sampai 10 bit. Walaupun begitu, HDR yang ada di monitor ini bisa sampai 12 bit loh, walaupun LG hanya klaim sampai 10 bit HDR. Ini berarti monitornya punya bitrate gambar yang lebih tinggi ketimbang yang LG klaim sendiri. Bitrate dari monitor LG ini pun lebih tinggi ketimbang TV LG 55 inch yang kemarin gua beli. Artinya monitor ini seharusnya punya kualitas HDR yang lebih vivid ketimbang monitor kebanyakan. Bezelnya ada di sekitar 9 mm aja di bagian samping atau atas. Kalau menurut gua ini masih termasuk tipis buat ukuran monitor 34 inch. Color gamut dari monitor ini juga cukup tinggi, terutama Adobe RGB-nya sampai 78%-an, walaupun memang bukan berarti monitor ini bisa dibilang sangat high-end buat content creator, karena level DCI-P3 dan lain-lainnya itu masih biasa aja. Ya, satu level di bawah super high-end lah. Walaupun begitu, editing video sambil multitasking di sini tuh enak banget kalau menurut gua. Walaupun udah sering ngerasain monitor curve sebelumnya, entah kenapa monitor yang curve kali ini bikin gua PW banget. Mungkin karena curve monitor sebelumnya itu ya belum ada yang 21:9, dan yang ini tuh udah 21:9 dan cocok banget buat sebuah curve monitor. Editing di Premiere enak banget walaupun side by side sama window lain seperti Excel atau OneNote, jadinya kita bisa ngedit video sambil lihat referensi script ataupun di case gue adalah data benchmark. Multitasking saat naro-naro data benchmark juga bisa berkat on-screen control yang punya si LG itu. Kita bisa gampang kalau misalnya mau ngatur-ngatur window ataupun mau ngatur-ngatur brightness dan profil-profil juga bisa di software ini. Sekalipun mau memakai menu yang ada di monitornya, LG sendiri ya monitornya gampang banget kok buat dinavigasiin karena sudah pakai sistem joystick yang ada di bagian bawah. Fitur-fitur menunya juga cukup lengkap, ada black stabilizer, super resolution juga ada, tapi kalau yang menurut gua penting di monitor seperti ini adalah profil warna aja sih. Kalau misal di set per software, itu kan enak banget.
Buat nonton film, enaknya karena rasio monitor ini udah 21:9. Kalau kita nonton film itu nggak pakai black bar atas bawah lagi, jadi udah full sama filmnya aja. Dan karena gue baru kedapetan nyobain monitor 21:9, gue baru nyadar ternyata aplikasi Netflix di Windows 10 itu masih abal ya. Dia masih belum support sama monitor ultrawide. Selain dari pemakaian produktivitas dan multimedia, pemakaian gamingnya juga menurut gue ini sweet banget karena gue bukanlah pemain game yang terlalu kompetitif. Jadi ya untungnya 60Hz masih oke lah buat gue. Enaknya di sini main game-game kecil macam Stormworks itu saat kita ngendarain pesawat kita punya jarak pandang yang lebih luas, dan seharusnya ini juga menjadi benefit kalau misal lagi main game macam kayak Microsoft Flight Simulator. Game racing juga punya benefit sendiri kalau misal memakai monitor macam ini saat kita lagi pakai first person. Dan benefitnya nggak cuma sampai situ aja. Buat game-game yang udah support HDR seperti Resident Evil 3, melihat warna super vivid saat HDR-nya diaktifkan itu bener-bener kerasa kayak kita lagi ngetes warna rasanya. Buat kalian yang memakai laptop, monitor ini juga udah support koneksi lewat USB-C dengan power delivery sampai 60 watt. Jadi buat kayak laptop daily driver gua seperti HP NVX 360 yang adapternya sendiri itu 65 watt, cukup satu kabel itu aja udah bisa sampai high performance loh. Asalkan ya nggak terlalu dipakai jor-joran juga. Buat dayanya sendiri, LG klaim kalau misalnya konsumsi maksimal monitor ini sampai 130 watt, tapi saat pemakaian ngedit video kita di resolusi fullnya, bahkan nggak nyampe 100 watt loh. Tapi dari semua fitur yang gue bilang tadi, kebanyakan berasal dari panelnya dan bukan dari fitnya. Buat fitnya ini sendiri, entah kenapa gue lebih prefer untuk memakai ARM aja ketimbang kaki defaultnya, karena selain terlalu makan space, tidak adanya cable management itu menurut gue adalah sebuah drawback yang lumayan penting. Jadi paling kesimpulannya gini aja, monitor ini adalah curve productivity monitor yang sangat bagus, panelnya ini tajam, bezelnya tipis, fiturnya banyak, HDR bitrate-nya tinggi, terus harganya juga nggak terlalu tinggi lah buat sebuah curve monitor di 34 inch. Cuma sayang kakinya tidak serapih kaki monitor LG biasanya. Mungkin karena gua aja kali ya yang terbiasa sama LG 27 inch gua. Tapi gini, balik lagi ke harganya. Kalau misalnya kita lihat harga dari LG 27 UK850 daily driver gua, itu harganya masih ada yang jual di Tokopedia sampai sekarang itu 7,6 juta, 7,9 juta, bahkan ada yang jual sampai 8 juta. Sementara monitor ini di Tokped gue lihat 8,8 juta aja itu juga ada gitu. Jadi kayak kalian nambah cuma 800.000, kalian udah dapet yang namanya monitor curve 34 inch ultra wide dengan HDR yang lebih tinggi juga dari si 27UK850. Dimana yang 850 itu masih 8 bit with dithering, sementara ini udah 12 bit gitu HDR-nya. Jadi ya mungkin memang monitor ini lebih ditekan juga cost-nya. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kalian mau mencari 34 inch ultra wide yang nggak nyampe 10 juta harganya, tapi panelnya itu udah bagus, ini adalah pilihan yang sangat bagus. Dan jadi itulah pendapat kita tentang LG 34 WN80CB itu. Kalau misalnya nanti gue mau bikin ini jadi daily driver gue, mungkin gue bakal bikin pakai ARM dulu, terus nanti bikin video setupnya dulu, baru jadiin ini buat jadi daily driver. Kalau misalnya nanti yang 27 inch yang 4K-nya itu mungkin bakal ke itu kali ya, buat jadi layar testbed aja. Jadi nanti komputernya ada dua, yaitu yang satu untuk ini yang daily driver alias PC editing dan pakai monitor ini, dan yang testbed itu bakal pakai layar yang kemarin yang 27 inch. Jadi kita bisa ngetes game-game yang butuh resolusi 4K juga. Jadi paling itu aja video yang kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe juga. Jangan lupa untuk ikut Discord kita, yaitu para perakit PC. Dan itu isinya nggak cuman Nerd Reviews ID doang, karena ada channel-channel lain juga di situ. Dan yang terakhir, gua Rizky, always stay safe.